Usaha itu akan besar, tapi dimulai dari nol, dari kecil. Kalau misalkan kita langsung besar, itu biasanya nggak lama, Mas. Karena kita tidak tahu sepak terjang di dunia bisnis, terus juga kita tidak mengetahui resiko-resiko yang akan kita terima nantinya gitu, dan kita tidak bisa belajar dari kesalahan untuk bisa lebih baik. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, umur 24 tahun, jenis usaha bikin Koko Bristol, Koko Pit, dan Koko Fiber. Untuk alamat ada di Desa Karangtalun, Dusun Cikadut, RT 1 RW 1, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Untuk sebelumnya kerja di Jepang selama 4 tahun, yaitu di pabrik krom besi. Setelah itu pulang, lalu cari-cari usaha karena di daerah sekitar banyak limbah tepes yang masih terbuang, jadinya kita alokasikan untuk menjadikan usaha. Untuk awal mula saya tahu dari salah satu orang yang terkenal, dia bekerja sama dengan orang Cilacap, yaitu bikin Koko Bristol. Dia ekspor ke Cina. Terus karena saya tertarik, karena bahan baku di sini juga melimpah, saya bekerja sama dengan sana, bermitra dengan sana, sambil saya belajar menekuni bisnis ini, dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Untuk alasannya yaitu untuk mengurangi pengangguran, Mas. Karena pengangguran di desa ini masih banyak dan limbah di daerah sekitar juga masih banyak. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran dan membuang limbah yang sudah tidak terpakai, akhirnya kita kelola lagi untuk menjadi Koko Bristol ini. Untuk per kilo 3.000. Dan karena untuk mengejar target, karena saya ditarget kuota sama partner saya, jadinya saya ganti dengan 3.000 itu di atas 10 kilo itu 3.000, di bawah 10 kilo itu 2.500. Untuk main level aman saya itu 5 kilo kering, itu kan membutuhkan 10 kilo Koko Bristol basah. Jadinya untuk level amal satu mesin minimal per orang itu 10 kilo Koko Bristol basah. Tapi untuk biasanya karena ini sudah terbiasa, setengah hari saja sudah dapat 14 kilo. Berarti untuk satu hari kemungkinan besar bisa di atas 15 atau mungkin bahkan bisa 20 lebih. Karena kita terbagi dengan 2 shift, Mas. Kadang juga kalau misalkan ada yang mau tambahan uang, itu bisa nanti malam lembur, Mas. Setiap habis isya mungkin kadang kan sampai jam 10 sampai jam 12 atau bahkan sampai pagi, itu bisa. Untuk kerja ini kan pakainya paku, Mas. Dan resiko kena paku itu sangat besar. Untuk awal setiap hari mungkin jari ini hampir setiap hari kena gesrekan dari paku. Tidak dipungkiri setiap pekerjaan ada resiko ya, Mas. Tapi bagaimana kita mengurangi resiko tersebut? Nah, resikonya dengan cara apa? Mungkin kita modif dengan mesinnya, Mas. Ini dikasih papan ataupun pakai tang. Kalau kita pakai tang, itu levelnya sudah aman. Karena apa? Kita tidak terlalu dekat dengan paku. Cuman kendala pakai tang sama tidaknya itu ada, Mas. Ada keuntungan, ada kelebihan. Kelebihan pakai tang itu lebih aman dan bisa lebih cepat. Tapi kekurangannya adalah pekerjaan menjadi 2 kali. Yaitu pertama pakai tang, yang kedua harus di finishing pakai tangan manual. Kalau misalkan langsung manual, itu bisa lebih cepat, Mas. Cuman resikonya lebih banyak kena paku. Tapi untuk para pekerja sendiri, saya sudah menyediakan tang terus fasilitas.
Jadi terserah yang kerja, mau pakai paku silahkan, mau pakai tang silahkan, mau pakai langsung tangan silahkan. Dan kebanyakan kalau misalkan tepes basah, itu kebanyakan pakai tangan semua. Karena apa? Hasilnya jauh bisa lebih banyak. Bisa 2 kali lipat dari pakai tang. Kalau misalkan pakai tang itu khusus yang kering. Karena resiko debu, terus tepes juga keras. Itu kadang debunya kan bisa ke mata, atau misalkan saking kerasnya bisa terlepas, atau misalkan bisa ke bawah. Di tangan juga memerlukan tenaga yang lebih. Untuk tepes kita ada spesifikasinya, yaitu panjang minimal 1 kilan, yaitu kurang lebih 20 cm. 20 cm itu yang basah. Kalau yang kering kita tidak ambil. Karena resiko patah, terus juga terlalu ngebul, berdebu, terus juga di tangan juga kalau pegang itu gimana ya, perlu tenaga lagi gitu loh. Kalau misalkan basah kan bisa cepat, karena itu agak lembek. Kan tepes juga bermacam-macam Mas, ada yang panjang, ada yang pendek, terus ada yang bulat, tergantung tepesnya. Nah, kenapa di sini bisa roll besar? Jadi sebelum kesini saya inisiatif untuk sortir sendiri di tempat sana. Setelah dikupas saya sortir, mendapatkan kurang lebih 1.300 jelebek untuk satu rit, satu pickup itu saya sortir sendiri. Jadi saya pilihnya itu yang serabutnya kandel, terus juga panjang. Kalau misalkan yang kecil melengkung itu kan saya nggak ambil, karena itu kalau di sini nggak masuk speknya. Terus juga kadang ada yang panjang tapi tipis, itu saya juga tidak masuk. Yang masuk yang minimal sekilan, tepesnya juga agak kandel gitu Mas. Karena kan perlu langsir ulang ya, perlu dibawa lagi ke sini, diunjal. Setelah di sini biasanya ini disiapkan Mas. Di belakang sini biasanya disiapkan, disobek. Ini kan ada beberapa sobekan. Biasanya disobek sendiri, ditata sampai tinggi, nanti setelah itu baru diselip. Gitu. Setelah diselip, biasanya ini kan banyak limbah cocofiber sama kokopit. Biasanya satu hari itu 3 kali ayak. Siang sebelum istirahat, sore jam 3 sebelum istirahat, sama sebelum pulang. Tuh, jadi ini ayak manual. Setelah ayak dimasukin karung sendiri. Nanti kalau misalkan kokopitnya sudah banyak, dia masukin ke karung sendiri gitu Mas. Itu dari pengepul kelapa Mas. Untuk daerah Bobotsari ke timur itu kan sampai Rembang itu kan banyak banget. Nah, rata-rata saya ambilnya dari sana. Kalau misalkan musim hujan, karena kita jemurnya masih manual, itu mengandalkan sinar matahari langsung. Karena saya juga jemurnya di jalan, itu terlalu kadang resiko juga ya, kendaraan kan kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau misalkan udah tahu sih mungkin pelan gitu. Terus juga kalau misalkan hujan dengan tiba-tiba itu sangat menjadi kendala bagi saya. Terus juga kadang musim hujan kan nggak bisa jemur ya Mas. Kadang bisa nyampe 1 minggu itu menumpuk di barang, juga pengaruh Mas. Kadang ada yang jamur, terus warnanya jadi lebih hitam, lebih coklat gitu Mas. Dan untuk kendala sendiri, kalau misalkan harga kelapa lagi menurun, itu saya susah untuk cari bahan baku. Itu nggak lama Mas, misalkan kalau kita jam 8 mulai jemur, itu kita biasanya kasih diletakkan dulu di pinggir jalan, nanti 10-15 menit baru kita jejeh itu. Setelah itu kita tinggal paling kurang lebih setengah jam kita lihat. Kalau misalkan itu udah kering, tandanya kering itu biasanya ngelinting Mas. Biasanya kalau udah ngelinting itu udah kering, baru kita ambil, terus kita packing ikat 2, berat kurang lebih 1 kilo menjadi 2 atau 3 ikat. Kita kemas pakai plastik, terus habis itu dikasih waring. Nah, kemasan tersebut berat kurang lebih 10 kilo. Untuk pemasaran sendiri kami masih lokal. Untuk Bristol sendiri kami udah ada buyernya, udah ada pengepulnya sendiri. Dan untuk kopinya ini sementara masih lokal Mas.
Kadang ada yang minta sekarung, ada yang minta 10 karung, kadang ada yang minta 100 karung. Untuk per bulannya saya bisa menghasilkan kurang lebih 5 ton. 5 ton kokopit ini sekitar 200 karungan. Sekitar 200 karung. Nanti kalau misalkan udah banyak, saya tinggal telepon yang mau beli, nanti diambil ke sini pakai truk. Alhamdulillah untuk saat ini sekitar 4 atau 5 orang mau ngambil mesin dari saya. Itu wajib latihan di sini sekitar kurang lebih 1 minggu. Dan itu 1 minggu itu nggak full sehari latihan, dan selama seminggu itu tidak mas. Kadang kalau misalkan yang kerja ini lagi istirahat, dia pegang nyerut sekilo, kadang 2 kilo. Setelah itu kalau misalkan saya lagi keteter jemur atau misalkan hujan, dia juga ngikut ngambilin tepas, terus ngikat packing. Jadi yang mau jadi mitra di sini biasanya ikut latihan dulu, agar supaya apa, resikonya tahu, terus capeknya tahu, keuntungan kelebihannya, terus kekurangannya, terkendalanya juga bisa tahu. Saya sangat welcome, saya sangat membuka untuk hal itu mas, karena untuk kuota saya sendiri 1 bulan kan masih kurang. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau ikut gabung ataupun berlatih, boleh, sangat boleh, dan saya sangat membuka akan hal itu. Saya tidak menutup ilmu, saya tidak pelit ilmu, pasti saya bagikan pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya terapkan di bidang bisnis ini. Untuk berlatih boleh, tinggal ke sini aja, kalau misalkan ada waktu tinggal ke sini aja latihan. Nah, makan minum seadanya. Itu untuk kayak snack juga seadanya. Yang penting di sini kan niat belajar mas. Kalau misalkan ada niat belajar, kita jangan, kalau usaha itu kita jangan lihat kita untung segini, nanti kita bisa segini, keuntungan kita bisa segini. Jangan mas, yang penting untuk awal usaha itu bisa berjalan dulu. Kalau kita sudah berjalan, kita tahu jalannya, kita tahu link, kita tahu resiko, kita tahu keuntungan, baru kita lanjutin ke step by step berikutnya. Nanti kalau misalkan minat tinggal latihan, kalau misalkan mau buka usaha sendiri di rumah juga bisa, mesin dari saya bisa, beli mesin dari saya bisa, ataupun mau bikin sendiri juga bisa. Tergantung dia, tergantung niatnya dia, dan tergantung modalnya dia. Nanti kalau misalkan bingung beli tepasnya di mana, terus cara nyortirnya gimana, nanti biasanya saya ajak dia ke pengepul kelapa, ikut bareng sama saya nyortir sampai bisa. Setelah bisa saya biasanya lepas. Saya bakulan nyong nang kanan tekanin ngomong bae mitra nyong. Biasanya kalau misalkan selain dari mitra saya ambil tepes ini, biasanya bilang dulu sih pengepulnya, biasanya bilang sama saya, kasih mesin gratis itu ada syarat dan ketentuannya mas. Syaratnya yaitu mungkin kalau misalkan orang awam itu harus belajar dulu, karena untuk menutup kuota. Karena kalau misalkan saya kasih mesin ke dia berarti harus punya konsekuensi menutup kuota 5 kilo kering setiap hari. Itu saya kirim ke Jogja mas. Jadi dia pemain ekspor, dia punya PT dan bekerja sama dengan mungkin direktur dari PT sana. Dia juga tim dari sana, dan saya hanya supplier ke sana. Saya setor setiap minggu kurang lebih 3 kintal. Untuk harapan saya ke depan, mudah-mudahan bisa untuk yang anak muda terus berkreasi, karena peluang usaha di sekitar itu sangat besar. Yang penting dia bisa berpikir gimana caranya limbah ini bisa menjadi rupiah, ataupun peluang-peluang usaha lain. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi minimal lingkungan sekitar dan tetangga sekitar. Untuk ke depan mudah-mudahan peluang usaha Koko Bristol ini bisa semakin maju dan bisa semakin berkembang, karena tujuan saya juga membuka kemitraan dimanapun. Itu tujuannya yaitu untuk mengurangi pengangguran di daerah tersebut. Kalau misalkan kita mau sukses, kita harus berani capek. Kalau kita mau sukses, kita harus berani letih. Kalau misalkan kita mau sukses, kita harus berani nggak ada waktu, mengurangi waktu istirahat kita buat bekerja gitu. Bukan karena kita ngoyo ataupun gimana,
karena perjuangan itu nggak ada yang mudah, karena perjuangan itu pasti sulit, karena perjuangan itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Mungkin bagi orang-orang yang sudah punya modal buka usaha langsung besar mungkin bisa, tapi bagi saya untuk modal usaha itu nggak perlu banyak-banyak Mas, yang penting niat, belajar, dan konsekuen. Ya, untuk teman-teman semua yang mau join ataupun mau belajar, mau bekerja sama bikin Koko Bristol ini, bisa main ke tempat saya, ke alamat saya di Desa Karangtalun, Dusun Cikadut, RT 1 RW 1, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga. Meskipun hasilnya nggak banyak, yang penting kita bisa lancar usaha. Daripada kita nganggur nggak ngapa-ngapain, mending kita memanfaatkan waktu kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari limbah bisa menjadi rupiah. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi. Dukung terus, semoga semakin maju, berkembang, dan tambah sukses.